Halo ayah bunda hebat, selamat datang kembali di channel Bunda Santi. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat kepala Anda pusing. Ya, kecanduan gadget pada anak. Jika belakangan ini anak Anda mudah tantrum ketika gadget diambil, jam tidur yang berantakan atau bahkan prestasi yang menurun. Tenang, Anda tidak sendirian karena ini adalah tantangan global. Jadi tonton sampai akhir ya, karena di menit kelima saya akan berikan satu strategi perlawanan yang lebih efektif. Mari kita definisikan. Kecanduan gadget bukan sekedar sering main HP. Ini terjadi ketika akses ke gadget menjadi prioritas utama dan mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Secara neurologis, gadget memberikan lonjakan dopamin yang cepat, memberikan sensasi kenikmatan yang membuat otak anak terus menuntut stimulasi tersebut. Itulah kenapa mereka jadi sulit untuk berhenti. Jadi cara mengatasi kecanduan berarti kita harus mengatur ulang sistem reward atau hadiah yang ada di otak mereka. Look what I have! Wanna read a book? Or maybe kick the ball around? Langkah pertama adalah langkah yang paling sulit, yaitu komunikasi non-konfrontatif. Jadi bunda jangan pernah mengambil gadget sambil berteriak ya, tapi lakukanlah pendekatan dengan benar. Nah, bagaimana sih cara melakukan pendekatan yang benar? Yang pertama, anak itu butuh validasi. Jadi ayah dan bunda bisa mengatakan contohnya seperti ini. Nah, bunda tahu kamu pasti kesal sekali karena waktu mainnya sudah habis. Yang kedua, tetapkan batasan. Jadi walaupun waktu mainnya sudah habis, ayah dan bunda harus menetapkan batasan kepada anak. Contohnya, tapi kita sudah sepakat loh, kesehatan mata kamu kan lebih penting daripada game ini. Yang ketiga, buat rencana pengganti. Ayah bunda bisa menggantinya dengan mengajak anak, contohnya, nah sekarang waktunya untuk menyimpan gadgetnya. Kamu mau main bola atau mau membaca buku di taman? Sepertinya seru loh. Jadi kuncinya jangan fokus pada melawan anak, tapi fokus pada memahami mengapa mereka lari ke gadget. Langkah selanjutnya merupakan tulang punggung dari semua penanganan, yaitu konsistensi. Buat kontrak gadget bersama anak, bukan hanya ayah dan bunda saja ya. Dan kontrak harus mencakup, yang pertama, waktu boleh main. Jadi kapan sih dan berapa lama anak boleh bermain gadget? Yang kedua, zona bebas gadget. Jadi tempat-tempat mana saja yang terlarang untuk anak bermain gadget. Misalkan di meja makan dan di kamar tidur. Dan yang ketiga adalah konsekuensi. Jadi jika anak melanggar, apa yang akan hilang? Misalnya, hilangnya jatah main esok hari. Jadi penting ya ayah dan bunda, jika Anda memberikan kelonggaran sekali saja saat anak merengek, maka seluruh sistem ini akan runtuh. Kuncinya, konsistensi harus 100% dari kedua orang tua. Ingat ya ayah, bunda, kita perlu mengganti reward instan dari gadget dengan dopamin sehat dari aktivitas nyata. Saat gadget diambil, akan ada vakum emosional. Tugas ayah dan bunda adalah mengisi vakum itu dengan proyek bersama. Misalkan kita bisa mengajak anak untuk membuat sesuatu seperti membuat kue sederhana kesukaannya. Lalu kita juga bisa mengajak anak untuk aktivitas sensorik seperti mengajak anak bermain bola dan berolahraga, atau flow state, mendorong anak melakukan hobinya, misalkan anak hobinya menggambar, dan lain-lain. Ini adalah cara melatih otak anak mendapatkan kenikmatan dari usaha, bukan dari tombol. Langkah selanjutnya adalah refleksi diri. Anak-anak adalah peniru terbaik. Jika kita meminta mereka meletakkan gadget, tapi kita sendiri sebagai orang tua sibuk melihat notifikasi saat makan malam. Pesan yang kita sampaikan adalah gadget lebih penting daripada kamu. Coba terapkan digital detox jam di rumah. Mungkin dari jam 7 malam sampai pagi, di mana semua gadget diletakkan di keranjang pusat. Ini adalah tindakan kolektif. Coba tanyakan pada diri Anda, seberapa sering sih saya melihat ponsel saat anak saya sedang bicara? Nah, ini strategi kunci yang saya janjikan di awal.
yaitu pengurangan bertahap atau tapering. Kecanduan tidak bisa dihentikan dalam semalam. Itu akan memicu ledakan emosi. Jika anak misalkan main 4 jam sehari, jangan langsung pangkas jadi 30 menit ya ayah dan bunda. Contohnya di minggu pertama kurangi 30 menit dari total waktu. Lalu minggu kedua kurangi 30 menit lagi sambil menambah aktivitas pengganti. Proses ini mengajarkan anak memanajemen diri, bukan sekedar kepatuhan. Ingat, kecepatan tidak sepenting stabilitas dan kesinambungan prosesnya. Nah, kapan sih kita mencari bantuan profesional? Jadi ada saatnya ya, ayah dan bunda perlu bantuan profesional. Cari bantuan jika ayah dan bunda melihat red flags pada anak. Seperti contohnya, anak mulai menyembunyikan penggunaan gadget, lalu mereka juga menunjukkan agresi fisik atau verbal ekstrim saat dilarang, dan nilai sekolah anjlok drastis dan tidak ada minat pada hal lain. Dan ada juga anak menunjukkan gejala fisik, seperti kurang tidur kronis atau sering sakit kepala. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog anak atau terapis keluarga. Nah, ayah bunda, ini bukan maraton apalagi lari cepat ya. Bersabar dan konsisten. Ingat, kita bukan melarang anak untuk menggunakan teknologi, tapi kita mengembalikan kendali hidup anak kita. Tulis di kolom komentar ya, strategi mana sih yang ayah bunda sulit untuk terapkan? Mari berbagi, jangan lupa like, share, and subscribe untuk tips parenting selanjutnya. Sampai jumpa!